Saudara, kembali lagi bersama saya Geralda Aprilia Salindeho, mahasiswa dari STT Sateria Purwokerto. Hari ini saya bersama dengan Pak Hendi. Halo Pak. Halo Alda dan Halo Alda semuanya, dan semuanya, saudara-saudara semua. Akan melanjutkan diskusi part 2 tentang pengakuan iman Nikea yang kemarin telah kita bahas. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maria serta menjadi manusia. Kemarin kita sama-sama telah mendiskusikan mengenai bagaimana proses Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian apa sih itu dosa, kemudian apa hasil dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, kemudian kutuk apa sih yang mencengkram Adam dan Hawa sehingga Adam dan Hawa ini harus memiliki satu penyelamat yang kita tahu kemarin telah dibahas oleh Pak Hendi sendiri yaitu Yesus Kristus. Nah, pada bagian ini, pada part yang kedua, pada hari ini kita akan sama-sama mendiskusikan mengenai inkarnasi Yesus Kristus yang mendatangkan keselamatan bagi kita semua manusia dan akan membebaskan kita dari kutuk, dosa, dan maut. Baiklah Pak Hendi, saya akan mulai menanyakan apa sih yang seharusnya kita pahami mengenai inkarnasi itu sendiri? Silakan Pak. Ya, terima kasih Alda untuk pertanyaannya tentang inkarnasi ya. Nah, kemarin kita membahas bahwa untuk keselamatan untuk manusia dan keselamatan kita manusia, maka firman Allah itu turun dari surga ke bumi. Nah, turun dari surga ke bumi, nah itulah yang disebut sebagai istilah teologisnya adalah inkarnasi. Inkarnasi itu sebetulnya artinya menjadi daging, ya. Karnal itu daging, itu artinya masuk ke dalam daging atau menjadi daging. Nah, firman Allah turun dari surga ke bumi, itulah yang disebut dengan inkarnasi, berarti dia menjadi daging. Nah, artinya apa? Artinya di sini adalah bahwa dia di dalam kekekalan, bahkan sebelum ada ciptaan ini, dia bukanlah dalam wujud daging. Makanya dia menjadi incarnate, menjadi daging. Berarti sebelumnya ada prainkarnasi, sebelum berinkarnasi. Nah, sebelum berinkarnasi, dalam pengakuan iman Indonesia dikatakan bahwa dia adalah firman Allah tadi. Nah, firman Allah yang menjadi daging, tentu ini bukan dari benih laki-laki dan benih perempuan, tetapi oleh Roh Kudus. Kalau kita baca dalam pengakuan iman Indonesia butir ketiga, turun dari surga, berinkarnasi dari Roh Kudus, berarti dan melalui perawan Maria, ini berarti adalah ada benih ilahi, yaitu dari Roh Kudus, bersatu dengan benih perempuan, yaitu Maria. Itulah akhirnya menyatu, itulah yang akhirnya menjadi inkarnat. Nah, sehingga di dalam natur inkarnasi itu sendiri mengandung dua natur, yaitu natur ilahi dalam wujud tadi, ya, firman Allah yang adalah Allah dalam Yohanes 1 ayat 1, dan juga benih dari perempuan. Akhirnya ini adalah benih manusia itu sendiri. Ya, jadi kedagingan Yesus itu diambil dari kedagingan Maria. Ya, nah secara sederhananya berarti inkarnasi itu adalah firman Allah akhirnya menjelma menjadi manusia, mengambil benih dari Roh Kudus dan perempuan yaitu Maria. Kira-kira gitu, Alda. Berarti inkarnasi itu adalah benih daripada Roh Kudus itu sendiri dengan benih daripada Maria tanpa ada campuran dari benih pria, begitu Iya, ya Pak. Dan inkarnasi merupakan Allah yang menjadi manusia seperti betul. itu. Kemudian seperti ini Pak, mengapa di dalam pengakuan iman setelah dikatakan tentang anak Allah bahwa ia berinkarnasi, apakah bisa ditambahkan lebih lanjut bahwa ia dijadikan manusia, seperti itu Pak? Atau seperti apa? Penjelasan inkarnasi ini kita bisa memahami bahwa ini adalah firman Allah, ya, yang mengambil daging
atau menjadi yang menjadi daging dalam wujud kedagingannya adalah kedagingan dari Maria, berarti ini adalah manusia, dan ini kita mengakuinya dia adalah menjadi manusia yang sejati, manusia yang sempurna, tetapi sekaligus adalah ilahi, ya, karena dia adalah firman Allah tadi yang menjelma. Berarti dia adalah perfect man, manusia yang sempurna, berarti terdiri dari tubuh dan roh, ya, seperti kita manusia. Tetapi sisi lain, di dalam satu pribadi ini juga ada firman Allah atau natur ilahi dia yang dibawahi dari Roh Kudus tadi melalui perempuan Maria tadi. Nah, itulah yang membuat bahwa Yesus ini adalah satu-satunya, ya, pribadi yang unik di dunia ini, tidak ada yang seperti dia, ya, karena dia berinkarnasi. Jadi tidak ada siapapun di dunia ini, ya, tokoh agama manapun ataupun siapapun gitu ya di bawah kolong langit itu yang dikatakannya berinkarnasi. Ya, kita semua lahir dari benih laki-laki dan perempuan. Hanya Yesus Kristus itulah lahir dari benih Roh Kudus dan perawan Maria. Ya, sehingga memang ibunya itu haruslah seorang perawan karena tidak boleh bersentuhan dengan benih laki-laki. Kenapa? Karena Kristus itu adalah firman Allah yang turun dari surga tadi. Dia jadi bukan hasil dari benih laki-laki dan perempuan. Nah, kira-kira gitu, Alda. Berarti di dalam pribadi Yesus Kristus itu sendiri ada pribadi Allah dan pribadi daripada manusia itu sendiri. Dia berada dalam satu pribadi, yaitu pribadi Yesus itu sendiri. Nah, bagian mana dari Alkitab yang berisi tentang hal ini, Pak, supaya hal ini dapat kita pegang menjadi pedoman kita untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Bagian Alkitab mana yang berisi mengenai hal ini, Pak? Kita bisa baca di dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima, Alda. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Iya. Jadi kita lihat sebentar ya dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima itu. Nah, Allah itu esa. Ya. Nah, ini berarti Allah itu satu yang kita sebut sebagai Bapa. Kenapa disebut sebagai Bapa? Karena dia adalah sumber dari anak, ya, atau dia yang mengandung anak. Itulah yang disebut sebagai firman Allah. Jadi Allah yang esa itu memiliki firman-Nya, dan firman-Nya itu dikandung dari Allah, sehingga Allah itu bisa disebut sebagai Bapa atau Allah yang esa itu. Nah, Allah yang esa itu mengandung firman-Nya, firman inilah yang akhirnya menjelma jadi manusia. Ya, jadi Allah yang esa itu disebut Bapa, sedangkan yang menjelma jadi manusia itu adalah anak tunggalnya, yaitu firman Allah tadi yang diberi nama Yesus Kristus. Ya. Nah, ketika dia berinkarnat, artinya menjadi daging, berarti dia juga satu sisi dia menjadi manusia. Nah, ini adalah keunikan dari pribadi Kristus. Nah, sehingga benar apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 5, Allah itu esa, maka yang jadi pengantara antara Allah dan manusia itu juga satu. Ya. Nah, oleh sebab itu Kristus atau firman Allah yang jadi manusia itu haruslah punya dua natur, yaitu natur Allah dan manusia sekaligus. Supaya apa? Supaya kata Rasul Paulus ini dia jadi mediator, dia jadi pengantara antara Allah dan manusia. Ya, yaitu yang disebut sebagai manusia Yesus Kristus atau manusia Kristus Yesus. Ya. Nah, Kristus itu adalah Yesus itu adalah nama manusianya,
yang artinya keselamatan. Nah, Kristus itu artinya Mesias, artinya yang diurapi. Nah, ini Kristus ini adalah gelar, bukan nama pribadi, bukan nama manusia, ya. Yesus yang disebut Kristus atau Yesus Kristus itu. Ini adalah gelar yang merupakan yang sudah dijanjikan atau dinubuatkan sejak Kejadian pasal 3 ayat 15 yang kemarin kita baca itu, Alda. Ya. Nah, Kristus itu berarti penggenapan dari perjanjian lama, ya. Jadi di perjanjian lama itulah ada bayang-bayangnya Kristus, perjanjian baru itulah wujudnya, yaitu Yesus Kristus itu. Nah, berarti Kristus di sini adalah wahyu dari Allah. Nah, wahyu dari Allah berarti berasal dari Allah, yaitu apa? Firman Allah tadi. Nah, sehingga firman Allah jadi manusia itu sebetulnya itu sudah di dalam rencana kekekalan manusia. Ya, oleh sebab itu dijanjikan. Oleh sebab itu Allah sudah memberikan satu gambaran, bayangan mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa nanti akan ada benih perempuan yang akan turun, yang akan meremukkan kepala ular. Nah, ini artinya apa? Di dalam kekekalan ya, Kristus atau apa yang dijanjikan itu yaitu firman Allah yang akan berinkarnasi yang disebut Kristus itu sudah dijanjikan, diwahyukan ya kepada manusia. Nah, sehingga pengantara kita inilah manusia Kristus Yesus. Yesus itu manusianya, Kristus itulah firman Allah yang dijanjikan itu, yang dinubuatkan, yang akhirnya digenapi oleh manusia Yesus Kristus. Makanya ketika Yesus Kristus datang dan dia datang tujuannya apa? Menggenapkan semua apa yang menjadi rencana Allah. Ya, apa yang sudah ada di dalam rencana kekekalan Allah. Oleh sebab itu ketika Allah merencanakan itu dalam wujud perjanjian lama, hukum-hukumnya, nubuat-nubuatnya itu semua dipenuhi oleh manusia Yesus Kristus itu. Nah, ketika dia memenuhi itu semua, maka hanya manusia inilah, Yesus Kristus inilah yang bisa menjadi pengantara. Jadi dia menjadi pengantara dalam arti apa? Menjadi seperti jembatan. Ya, bahwa dialah yang bisa nanti menghubungkan kita manusia dengan Allah. Sebab apa? Sebab dia sudah memenuhi semua yang menjadi kriteria sebagai Kristus itu. Ya, nah, kira-kira gitu, Alda. Luar biasa sekali Yesus Kristus itu Betul. ya Pak. Berarti Betul. Yesus ini adalah Allah 100% dan manusia 100%. Dia memiliki dua kodrat dalam dirinya sendiri. Akhirnya dia memenuhi syarat untuk menjadi sama seperti manusia yang seharusnya menjadi korban persembahan. Dia menjadi korban itu sendiri, dia kemudian menjadi imam itu sendiri, dan dia membawa korban itu dirinya sendiri dan naik ke surga untuk diserahkan kepada Allah Bapa. Ini adalah hal yang begitu luar biasa yang sebenarnya ini perlu sebagai seorang Kristen untuk mengetahuinya Pak, untuk kita bisa semakin percaya, semakin teguh dalam Tuhan. Nah, kemudian saya penasaran Pak, apa sih, kembali lagi ke Bible begitu ya, inkarnasi anak Allah ini berjalan seperti apa, proses berjalan inkarnasi ini seperti apa begitu, maksudnya bagaimana sih sampai Maria bisa menerima hal ini, kemudian bagaimana Roh Kudus bekerja dalam Maria. Bisakah Bapak menjelaskan lebih rinci seperti itu supaya kita semua bisa mengetahuinya pada sore hari ini? Seperti itu, Pak. Iya, kita buka proses inkarnasi ini ya sebetulnya. Galatia 4, kita buka Galatia 4 ayat yang ke 24 ya. Galatia 4 ayat keempat, sorry. Galatia 4 ayat yang keempat. Bisa bacakan, Alda? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka dan takluk pada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Iya. Nah, inkarnasi ini bukanlah mendadak, ya. Tetapi memang ditulis oleh Rasul Paulus bahwa setelah genap waktunya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa Kristus itu memang sudah
direncanakan, bahwa firman Allah yang berinkarnasi itu sudah direncanakan bahkan sebelum penciptaan manusia. Ya, jadi ketika manusia itu diciptakan, berarti manusia ada di dalam kronos, dalam waktu, dan menunggu kegenapan waktu itulah firman Allah itu datang. Artinya inkarnasi itu terjadi. Ya, nah sehingga inkarnasi itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah necessary. Sebab apa? Sebab dialah sekali lagi nanti yang akan menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Ya, tadi kemarin kita bahas bahwa Allah menciptakan manusia supaya manusia itu menjadi seperti Dia, menjadi ilahi. Oleh sebab itu, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, jadi ketika kalau kita melihat sesama kita, saudara-saudara kita, itu kita seperti melihat gambar dan rupa Allah. Ya. Nah, Allah yang tidak kelihatan, yang berwujud roh itu kok punya gambar atau rupa? Nah, bahwa Allah yang roh itu kok bisa punya gambar dan rupanya? Ini adalah satu pertanyaan penting. Ya, nah Allah memiliki gambar dan rupa itu karena apa? Apa Allah itu memiliki firman-Nya, memiliki rohnya, ya. Nah, seperti contoh kata-kata kita. Kata-kata kita itu sepertinya seperti cermin menggambarkan siapa diri kita. Begitu juga kata-katanya Allah, firman-Nya Allah itu. Itulah yang menjadi gambarnya Allah. Ya, rupanya Allah. Nah, gambar dan rupa Allah inilah sebetulnya sudah ada di dalam kekekalan itu sebelum Tuhan menciptakan Allah menciptakan manusia. Nah, gambar dan rupa Allah inilah yang akhirnya menjadi satu pola atau desain Allah menciptakan kita manusia. Nah, hanya manusia yang diciptakan seperti itu. Berarti hanya manusia yang nanti punya kekekalan bersama dengan Dia. Sebab kita adalah gambar dan rupa Allah itu. Nah, ternyata ketika Allah menciptakan kita di dalam gambar dan rupa Allah tadi, bahwa gambar dan rupa Allah yang sejati itu yang sering saya sebut sebagai cetakannya itu adalah firman-Nya sendiri. Ya, jadi gambar dan rupa Allah itu siapa? Tidak lain, tidak bukan adalah firman Allah itu sendiri yang akhirnya berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus. Coba kita baca Ibrani 1 ayat yang ketiga, Alda. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ibrani 1 ayat yang ketiga, Ia adalah kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, ya kan? Dan gambar wujud Allah. Wujud Allah, ya kan? Iya. Betul. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi jelas ia di situ adalah firman Allah atau manusia Yesus Kristus itu. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Jadi Allah memiliki gambarnya, yaitu Kristus Yesus itu. Makanya di dalam Yohanes itu dikatakan melihat aku melihat Yesus, maksudnya sama dengan melihat Allah. Kok bisa? Karena kita melihat Yesus itu seperti kita tuh melihat cermin, ya kan? Nah, sebab Dia adalah cermin dari Allah. Jadi kalau sama seperti kita menghadap cermin ini, kita akan melihat gambar kita sendiri, wajah kita sendiri, atau rupa kita sendiri. Nah, begitu kita melihat Kristus, maka kita itu melihat gambarnya Allah, rupanya Allah, wajahnya Allah ada di situ. Ya, sebab Kristus adalah gambar kemuliaan Allah, cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Ya, makanya kalau kita baca nanti dalam Kolose 1:15, Filipi 2 ayat yang ke-6 dan 7, itu jelas bahwa gambar dan rupa Allah itu ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Ya, sehingga manusia itu diciptakan menurut Kristus. Ya, ini kita yang diajarkan ya, kita percayai bahwa kita diciptakan menurut Kristus. Sehingga Kristus itu adalah manusia yang sempurna.
Nah, ketika Allah menciptakan kita, tujuannya supaya menjadi manusia yang sempurna. Berarti tujuannya supaya kita menjadi seperti Kristus. Itu adalah the ultimate goal-nya dari kehidupan manusia itu. Nah, untuk mencapai sama seperti Kristus itulah, maka gambaran rupa Allah itu perlu berinkarnasi. Jadi manusia, supaya manusia ini punya contoh gitu loh. Ini loh, manusia yang sempurna itu kayak gini. Nah, kamu teladanilah, contohilah. Maka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, ya, coba kita baca ya, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengajak kita untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Sebab dia adalah gambar dan rupa Allah, manusia yang sempurna itu. Coba Alda bisa bacakan. Mic-nya Alda. Ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke, meneladani Kristus. Oke, meneladani yang telah hidup itu. Ya, nah ketika Kristus itu datang, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya manusia itu akhirnya bisa menjadi ilahi kembali, sehingga dia menjadi pola kesempurnaan kita, pola kemanusiaan atau pola manusia yang sempurna itu sendiri. Ya, nah tetapi kenapa kok tunggu genap waktunya? Nah, genap waktunya itu berarti ini sudah ada di dalam desain rencana Allah yang tinggal dinyatakan. Ya, nah karena manusia jatuh dalam dosa, maka akhirnya dia sekaligus menjadi pengantara. Pengantara artinya apa? Yang menghubungkan kembali manusia itu kepada Allah. Yang pada awalnya terputus karena dosa, akhirnya dialah yang menjembatani itu. Kenapa kok harus dia? Ya, maksudnya dia adalah manusia sekaligus Allah. Ya, karena kalau dia hanya manusia saja, maka dia tidak bisa jadi pengantara. Ya, dia harus Allah supaya dia bisa jadi pengantara karena dia turun dari surga supaya terhubung. Ya, oleh sebab itu memang tadi Alda katakan Kristus itu adalah raja, nabi, ya kan? Dan apa satu lagi? Raja, nabi, dan imam. Imam. Iya, itu artinya menunjukkan bahwa pengantara yang sejati, ya, yaitu raja, imam, dan nabi. Ya, itulah Kristus yang sejati itu. Harus tiga-tiganya. Kenapa? Karena kalau dia sebagai imam, berarti dialah yang akan menjadi pengantara untuk memberikan satu persembahan kepada Allah. Ya, jadi seorang imam itu manusia diciptakan supaya manusia itu mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Itulah fungsi sebagai imam. Nah, sebagai nabi berarti Kristus itulah yang akhirnya menjadi penyampai pesan Allah. Ya, yang akhirnya dia adalah nabi yang terakhir. Kenapa? Karena dia adalah firman Allah itu sendiri yang menjelma jadi manusia. Nah, ketika zaman dulu Allah berbicara melalui banyak nabi, ya, menerima sebagian firman. Nah, sekarang firman itu yang jadi manusia. Ya, berarti dia adalah pengantara sebab dia adalah messenger. Seperti kita kalau menyampaikan sesuatu kepada seseorang, berarti seseorang itu jadi pengantara kita. Nah, itulah nabi. Kemudian dia adalah raja. Raja ini berarti bahwa tidak ada lain lagi. Dialah penguasa satu-satunya, ya, yang bisa menjadi pengantara itu. Kira-kira begitu, Alda. Makasih Pak. Ada bagian yang begitu menarik yang Bapak jelaskan tadi. Bapak katakan tadi bahwa Yesus Kristus ini dia udah ada di dalam grand design of God atau desain besarnya Allah begitu ya. Bagaimana Kristus adalah nantinya pasti akan turun ke bumi untuk menjadi contoh kita seperti yang terdapat dalam Alkitab tadi. Kemudian saya mau memiliki satu pertanyaan Pak. Apakah berarti kata Bapak kan tadi karena manusia jatuh ke dalam dosa, makanya Yesus sekaligus menjadi pengantara kembali menghubungkan antara manusia dan Allah. Berarti
eh, walaupun manusia tidak jatuh ke dalam dosa, Yesus Kristus akan tetap turun ke bumi, Pak? Atau seperti apa ya? Oh ya, karena itu adalah rencana atau grand design tadi dari Allah untuk manusia. Jadi Kristus itu adalah puncak dari karya Allah sebetulnya. Dalam pengertian gini, bahwa Kristus itu tidak diciptakan, tidak, tapi itu adalah the ultimate ya. Kalau kita baca di dalam Ibrani 1 tadi, bahwa Ibrani 1 ayat 1 dan 2, bahwa Kristus itu adalah the ultimate creations ya, dalam pengertian bahwa puncaknya wahyu Allah itu adalah pada diri Yesus Kristus itu. Ya. Nah, itu semua sudah didesain sehingga ada istilah genap waktunya. Nah, artinya di sini bahwa inkarnasi tidaklah bergantung kepada satu pemahaman gini. Ya kalau misalnya Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, apakah inkarnasi terjadi? Nah, tentu inkarnasi yang merupakan seringkali saya istilahkan itu Christ event ya, itu tidak bergantung kepada keputusan Adam atau keputusan Hawa. Jadi tidak bergantung pada ciptaannya, tetapi itu adalah satu grand design, satu Christ event yang pasti terjadi di dalam sejarah manusia. Nah, cuma karena manusia kebetulan jatuh, ya, maka Yesus datang sekaligus jadi penyelamat. Ya, maka namanya adalah Yesus sebagai penyelamat, the Savior, untuk menyelamatkan kita. Ya, sehingga inkarnasi itu sebetulnya adalah masterpiece-nya Allah. Ya, kalau kita punya banyak karya, tapi pasti ada salah satu karya yang menjadi masterpiece kita, kesukaan kita, atau the best-nya. Nah, karya Allah yang paling the best itulah inkarnasi itu. Ya, karena apa? Karena dengan inkarnasi tadi, maka semua itu digenapi di dalamnya. Kayak gitu. Itulah sebutnya dia disebut sebagai Kristus tadi. Artinya menggenapi semua karya Allah tadi. Digenapi di dalam diri Kristus itu. Ya, jadi Kristus itu adalah masterpiece-nya Allah. Gitu. Kira-kira gitu, Alda. Kira-kira gitu, Alda. Oh, iya Pak, terima kasih. Kan selama ini kita berpikir bahwa inkarnasi itu terjadi karena manusia telah jatuh dalam dosa, makanya Allah atau Yesus Kristus itu turun. Ternyata tidak. Ternyata inkarnasi merupakan grand design of God yang memang sudah desain sejak awal, makanya dikatakan bahwa tadi sudah waktunya seperti itu ya. Oh, luar biasa sekali ya Pak. Kita kembali lagi kepada bagaimana Yesus itu lahir. Saya mau menanyakan Pak, siapakah perawan Maria itu, atau kita sering sebut siapa itu Bunda Maria, Pak? Bisa Bapak jelaskan siapa sih sosok wanita yang telah dipilih untuk menjadi bundanya Allah ini, Pak? Ya, kita lihat dalam Injil Lukas ya, hanya dia yang mencatat secara detail ya, tentang Maria ya. Sebetulnya dalam tradisi gereja juga menceritakan tentang siapa Maria ini ya. Jadi Maria itu sekali lagi juga bukan karena kebetulan dia adalah orang yang saleh lalu Allah memilih dia, tidak. Ya, di dalam grand design-nya of God itu Maria sudah memang ditetapkan dia akan menjadi perawan suci itu. Ya. Dan ya memang di dalam kemanusiaannya Maria tentu saja tidak tahu sampai suatu saat malaikat itu memberitahu bahwa dia akan mengandung bayi Yesus, ya. Tetapi dalam kehidupannya, ya, kalau kita bisa tahu dalam tradisi gereja, Maria ini adalah pada waktu kecil dia sudah diserahkan ke bait Allah, dia sudah hidup di bait Allah, ya, karena sejak kecil dia sudah ditinggal oleh orang tuanya, yaitu Yoakim dan Hana. Dan dari sejak kecil dia sudah dipersembahkan di bait Allah, dia hidup di dalam kekudusan. Nah, dan dia sudah
Ibaratnya itu seperti hidupnya sudah dipersembahkan kepada Allah, seperti apa yang dijanjikan oleh orang tuanya. Karena Maria itu sendiri lahir dari orang tua yang mandul sebetulnya. Tetapi karena belas kasihan Allah dan menjawab permintaan dari Yoakim, akhirnya Hana itu mengandung dan melahirkan Maria. Jadi memang Allah sudah mempersiapkan ya bahwa akan ada satu perempuan ini yang akan menjadi melahirkan juru selamat. Misalnya jika pada saat itu Maria menolak misalnya untuk melahirkan Yesus, maka ya tidak ada juru selamat di dunia ini. Gitu, ya. Oh, mungkin ada pertanyaan, bukankah Tuhan bisa memilih perempuan lain? Tidak, tidak ada perempuan lain yang bisa seperti Maria yang bisa melahirkan Kristus. Hanya dia satu-satunya yang adalah Hawa yang kedua. Coba kita baca di sini ya. Di dalam Lukas 1 ayat 34 35 ya. Alda. Mic-nya Alda. Lukas 1 ayat 34 dan 35. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah." Iya. Pertanyaannya adalah apakah ketika Maria mendengar jawab pemberitahuan dari malaikat yang sering disebut sebagai satu annunciation ya, bahwa dia akan mengandung bayi Yesus, apakah jawaban Maria itu terserahlah gitu loh? Enggak. Ya, apakah dia pasrah atau apakah dia punya kehendak bebas untuk memilih? Iya, dia punya karena dia adalah manusia yang sejati. Dia punya kehendak bebas untuk memilih. Tetapi dia dari kecil ya, dia sudah dipersembahkan kepada Allah, maka dia adalah seorang hamba Allah atau hamba Tuhan. Ya. Nah, satu sisi dia sudah dipersembahkan kepada Allah, berarti dia sebetulnya satu sisi dia kalau hamba Allah ya wajib melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Ya, tetapi sisi lain dia bukanlah Allah kita bukanlah Allah yang otoriter, dia tidak pernah memaksa, dia memberi kebebasan kepada Maria, ya. Nah, sehingga ada pemberitahuan malaikat dan respon Maria dari 34 itu adalah terkejut. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Nah, di sini Maria belum mengerti bahwa dia akan menjadi tempat atau rahimnya akan dipakai untuk melahirkan seorang juru selamat. Iya kan? Nah, Maria taunya apa? Maria taunya dia hidup saya dipersembahkan kepada Allah gitu loh. Seperti yang diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil. Ya, dia adalah seorang hamba Allah gitu. Nah, tetapi ketika dia diberitahu oleh malaikat ini menunjukkan bahwa Maria taat. Artinya Maria punya pilihan untuk bisa taat atau tidak. Kayak gitu. Kita baca misalnya ayat 38. Alda. Coba bacakan. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Iya. Ini adalah jawaban yang perfect. Bahwa dia mengerti siapa dirinya, aku adalah hamba Allah, ya. Tapi di dalam kebebasannya dia menyerahkan itu kepada Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, ya. Karena apa yang Maria katakan di sini, ya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu adalah satu ketaatan yang sempurna. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dari sisi manusia itu nggak mungkin dia bisa mengandung, ya, makanya dia kaget, gitu loh. Tapi satu sisi dia tahu, ya, bahwa dia adalah hamba Allah, ya saya harus kerjakan apa yang Allah perintahkan.
maka dia katakan jadilah ini. Jadi di sini kehendak bebasnya juga main, dia sebagai seorang manusia, Allah memberitahunya terlebih dahulu, dia memilih untuk taat. Ya, nah karena dia satu sisi dia juga tahu bahwa apa yang menjadi pilihannya itu punya konsekuensi yang besar. Bahwa ya pada zaman itu seorang perempuan yang mengandung tanpa suami itu berarti adalah berzina, tanpa menikah dulu misalnya, berarti itu berzina dan hukum Taurat jelas adalah hukuman mati, gitu, ya kan? Berarti taruhannya nyawa, gitu. Tetapi Allah memberitahu dia, memberikan dia pilihan, tapi karena dia adalah hamba, dia memilih untuk taat dengan segala konsekuensinya, ya. Nah, ini luar biasa teladan dari Maria, ya. Nah, karena dia adalah hamba Allah, tentulah pasti dia juga tahu, ya, bahwa dia akan mengandung seperti pemberitaan dari malaikat, ya, bahwa Roh Kudus akan turun, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi dia, ya. Anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, Maria langsung tahu ini adalah Kristus yang dijanjikan itu, ya. Karena dia adalah hamba Allah, dia adalah orang yang tahu apa yang menjadi rencana Allah bagi keselamatan manusia. Nah, ini luar biasa dari seorang Maria, ya. Satu ibu bagi kita, jikalau kita percaya kepada Kristus sebagai anak Allah, sebagai juru selamat kita, sedangkan Kristus adalah berasal dari kedagingan Maria, maka otomatis dia juga menjadi ibu kita. Ya. Kira-kira gitu, Alda. Luar biasa, ini merupakan satu contoh iman dari seorang manusia dan hamba Allah yang di dalam free will-nya dia mau tetap untuk memilih taat kepada Allah seperti itu. Iya. Gak banyak orang sih Pak Iya. yang merupakan hamba Allah maupun orang Kristen itu sendiri yang mau untuk mengambil resiko yang begitu berat, apalagi sampai mengorbankan nyawanya sendiri. Tapi Maria memberikan kita contoh bahwa ketaatan sangat diperlukan. Karena di tengah ketaatan kita, kuasa Allah dan kemuliaan Allah akan dinyatakan. Seperti itu ya Pak. Kemudian kan setelah Maria ini melahirkan Yesus atau bayi Yesus itu, apakah perawan Maria atau apakah Bunda Maria ini tetap seorang perawan Pak? Seperti itu. Iya. Tentu kita percaya dia perawan sampai dia mati, ya. Tradisi gereja mengatakan, bapak-bapak gereja mengatakan bahwa dia hanya melahirkan satu-satunya putra Allah itu, ya, yaitu Yesus Kristus itu, ya. Nah, memang ada beberapa ayat di dalam kitab suci ini yang diperdebatkan sampai sekarang, ya. Tapi saya kalau kita membaca sejarah, ya, di dalam tradisi gereja, di dalam bapak-bapak gereja, dalam sejarah gereja dari abad pertama, kedua sampai sekarang, itu mengajarkan semua bahwa Maria adalah tetap perawan. Nah, misalnya dari sisi kedokteran, bagaimana seorang yang sudah lama melahirkan kok tetap disebut perawan? Ya, jadi sekali bahwa yang dia lahirkan itu adalah firman Allah tadi, ya. Sama seperti kalau kita lihat contohnya firman Allah yang hadir, ya, atau Allah sendiri yang hadir di semak belukar yang terbakar, ya. Nah, semak yang menyala dengan api itu tidak terbakar, karena yang hadir di situ adalah Allah yang adalah api yang terang itu, ya. Nah, begitu juga dengan Maria yang melahirkan firman Allah itu. Tentulah firman Allah itu tidak merobek selaput darah atau perawannya Maria, ya. Jadi dia seperti api yang tidak membakar semak itu, maka benih yang ada di dalam rahim Maria itulah tidak merobek keperawanan Maria. Nah, ini yang seperti dikatakan oleh Bapak Gereja seperti Agustinus, ya, dari Barat, ya, mempercayai seperti itu. Irenaeus, ya, Chrysostom, Basil, semua mengatakan demikian, ya, bahwa Maria yang melahirkan firman Allah itu tanpa ada benih laki-laki, ya. Nah, itu tidak merusak keperawanan Maria, ya. Jadi Allah tidak merusak
keperawan Maria, Maria still virgin, tetap perawan sampai akhir hidupnya. Nah, ini yang yang diajarkan oleh tradisi gereja. Kira-kira gitu, Alda. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting daripada inkarnasi mungkin menurut saya, Pak. Mungkin kita akan membuat video yang lain yang membahas mengenai ini. Apa sih tentang lebih membahas mengenai keperawanan Maria, mungkin lebih rinci kita akan membahas di video lain. Saya minta Bapak bersedia untuk membuat video itu pada kesempatan yang lain ya Pak. Karena saya yakin ini begitu diperdebatkan, kemudian bagaimana pertanyaan-pertanyaan mengenai kemudian bagaimana dengan saudara-saudara Yesus yang dikatakan dalam Alkitab, kan banyak sekali yang dikatakan, kemudian bagaimana dengan Maria ibu Yakobus dan Maria sebagainya, kemudian Yakobus saudara Yesus, itu adalah hal-hal yang membingungkan orang Kristen pada saat ini begitu. Kalau dikatakan Maria tetap perawan sampai akhir hidupnya, kemudian bagaimana dengan saudara-saudaranya, bagaimana dengan Maria-Maria yang disebutkan seperti itu. Mungkin kita akan buat video selanjutnya karena saya masih memiliki pertanyaan yang penting lainnya seperti itu ya Pak. Kemudian apa sih gelar yang diberikan oleh gereja ortodoks, kemudian tradisi gereja kepada Bunda Maria Pak? Seperti itu. Dia adalah dijuluki sebagai Theotokos, ya, atau Bunda Allah. Sebetulnya istilah atau gelar Theotokos ini adalah bukan gelar yang sebetulnya sembarangan diberikan kepada Maria, ya. Tapi gelar ini diberikan kepada Maria sebetulnya adalah untuk menjaga inkarnasi itu sendiri, ya, sehingga tidak disalahpahami bahwa apa yang Maria lahirkan itu benar-benar adalah Allah, ya, atau firman Allah itu. Jadi kata Theotokos itu kan berarti Theos itu artinya Allah, Tokos itu artinya melahirkan. Jadi yang melahirkan Allah, ya. Nah, yang melahirkan itu adalah manusia, tapi yang dilahirkan itu adalah benih dari Roh Kudus tadi atau firman Allah tadi. Nah, sehingga Theotokos itu sebetulnya untuk memagari bahwa Kristus itu adalah Allah dan manusia sekaligus. Nah, itu penting sekali istilah the Mother of God atau Theotokos, ya. Dan mengapa Maria itu disebut sebagai the most holy virgin, ya, atau perawan yang kudus gitu, ya. Nah, sebetulnya kita bisa membaca ya di dalam kitab suci sendiri itu disebutkan demikian gitu ya. Kita coba lihat dalam Yesaya 7 ayat 14 Alda. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itulah yang dikutip oleh Injil Matius ya, pasal 1 ayat 23, bahwa ada seorang perempuan muda. Nah, kalau kita lihat terjemahan Septuagintanya, Septuaginta itu adalah Alkitab yang dipakai pada zaman Tuhan Yesus ya, bahkan para rasul menerjemahkan itu adalah the virgin, yaitu seorang perempuan. Ya, memang perempuan muda bisa saja belum tentu perawan gitu. Tetapi terjemahan yang paling tepat oleh bimbingan Roh Kudus ketika Septuaginta itu diterjemahkan, maka diterjemahkan adalah a virgin atau seorang perawan atau darah gitu. Nah, dia akan melahirkan yang namanya Immanuel, Allah beserta kita. Artinya apa? Allah ada di tengah-tengah kita, sebab dia tadi jadi pengantara. Ya, jadi jadi pengantara itu ya harus berasal dari Allah, tapi sekaligus jadi manusia, karena yang dia bawa itu adalah manusia. Bawa kemana? Kepada Allah. Sehingga dia disebut sebagai Immanuel. Nah, Immanuel itu artinya Allah beserta kita, artinya dia hadir di tengah-tengah kita, menjadi pengantara atau mediator bagi kita. Nah, itu satu nubuat yang jelas di dalam Yesaya 7 ayat 14 ya. Kemudian kita lihat juga dalam Lukas 1:43 Alda.
Lukas 1 ayat 43. Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, ibu Tuhanku itu adalah satu gelar yang diberikan kepada Maria. Selain tadi Virgin, ya. Yang kemudian yang kedua adalah Theotokos, yaitu ibu Tuhanku. Nah, saudara, kita lihat ya di sini bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth itu adalah bukan Yohanes Pembaptis. Ya, bagaimana bisa seorang bayi ya itu bisa masih dalam kandungan bisa melonjak kegirangan, ya. Nah, kalau kita baca ayat 44 ya, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ya. Nah, jelas di sini dikatakan ibu Tuhanku, dan bayi yang ada di dalam rahim melonjak kegirangan. Sebab apa? Bertemu dengan juru selamat itu. Ya, jadi ini semua adalah karya Allah yang memang kita baca ini kayak seperti dongeng gitu ya. Tetapi saudara, inilah yang dicatat ya, kita percaya itu adalah firman Allah yang tidak mungkin membohongi kita, ya. Tetapi ini bukan juga cerita mitos atau dongeng seperti kata Rasul Petrus, ya. Ini adalah kisah nyata, fakta sejarah yang bahkan kita bisa menemukan banyak dokumen seperti itu di dalam catatan sejarah, misalnya dari Philo dan sebagainya. Nah, itu menyatakan demikian. Ya, jadi siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lalu bayi yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Nah, ini menunjukkan bahwa bayi yang dikandung oleh Maria di dalamnya bukanlah manusia yang biasa, tetapi manusia Yesus Kristus itu. Oke, ada. Karena Bunda Maria ini telah dikuduskan oleh Roh Kudus sebelum bayi Allah atau benih Allah itu ada dalam kandungannya. Kemudian dia melahirkan, dia tetap kudus, dia tetap perawan. Pola pikir atau cara pandang seperti apa sih yang sebenarnya kita sebagai orang Kristen dapat memandang seorang Bunda Maria seperti itu, Pak, yang ingin saya ketahui pada sore hari ini. Oke, betul. Ya. Kita lihat ayat 42 ya. Lukas 1 ayat 42. Di situ coba ada baca. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ini adalah seruan dari Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis. Ya, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Ya, jadi adalah perempuan yang paling diberkati di muka bumi pada saat itu, yaitu Maria. Tapi juga buah rahim. Ya, berarti kita tahu bahwa Kristus itu adalah buah rahimnya Maria. Ya, sehingga kalau tidak ada rahimnya Maria, tidak ada kedagingannya Maria, ya tidak ada Yesus Kristus. Tidak ada Yesus Kristus, tidak ada juru selamat. Tidak ada pengharapan buat manusia untuk menjadi manusia seperti Allah. Itu artinya ya tidak ada keselamatan gitu. Nah, jadi peranan Maria itu begitu penting, begitu signifikan, ya. Tidak hanya sekedar hanya melahirkan Yesus gitu saja, tetapi Alkitab mencatat ya bahwa dia adalah buah rahimnya Maria. Nah, berarti kedagingan Yesus yang sampai sekarang Yesus pakai itu berasal dari dia. Ya. Nah, ini adalah satu keistimewaan Maria ini. Ya. Bukan berarti bahwa kita di sini diajak untuk
menyembah dia juga, tidak, ya. Tapi bagaimanapun Maria itu satu sisi adalah manusia yang membutuhkan juru selamat. Ya, kita baca Lukas 1 ayat 46 dan 47. Alda. Lukas 1 ayat 46 dan 47. Iya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Iya. Ya, jadi kita venerate Maria itu dalam proporsi yang tepat seperti yang diajarkan oleh kitab suci, ya, bahwa dia adalah Theotokos, bahwa dia menentukan kelahiran Kristus, kedagingan Kristus diambil dari Maria, ya, dia adalah satu contoh perempuan yang terberkati, yang sempurna dalam ketaatan dia, ya, tapi satu sisi dia adalah manusia biasa yang lahir dari benih laki-laki dan perempuan. Dan semua manusia yang lahir dari benih laki-laki dan perempuan itu membutuhkan juru selamat, sama seperti kita membutuhkan juru selamat. Gitu. Nah, istimewanya apa? Bedanya kita dengan Maria itu apa? Bedanya adalah bahwa tadi yang Alda katakan, dia sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Sehingga memang akhirnya dia siap nih mengandung firman Allah tadi. Sehingga ketika dia dikuduskan oleh Roh Kudus, dia menjadi satu pribadi yang tanpa dosa. Tapi dia bukan lahir dari benih tanpa dosa tadi, tetap dosa. Tetapi ketika dia dikuduskan oleh Roh Kudus, kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat 35 tadi, maka jelas dia menjadi manusia yang tidak berdosa. Ya. Tetapi sisi lain dia adalah manusia yang tetap membutuhkan seorang juru selamat. Ya. Gitu. Jadi keselamatan yang diperoleh Maria tetap berasal dari anaknya sendiri, yaitu Kristus itu. Sama seperti kita. Jadi kita mesti seimbang ya melihat Maria ini. Oke? Oke, Pak. Ya, mungkin pertanyaan lain. Iya. Kemudian kita sudah mendengar bahwa bagaimana Bunda Maria itu tetap perawan, bagaimana Bunda Maria itu begitu kudus, begitu suci dalam kehidupannya. Seperti itu ya, Pak. Kembali kepada Yesus Kristus, begitu ya, Pak. Tanda apa saja yang telah disiapkan oleh Allah untuk kita atau orang-orang mengenal juru selamat ketika pada saat itu dia dilahirkan untuk mereka. Oke. Tanda apa saja ya? Berarti memang itu sebetulnya sudah banyak yang Allah berikan gitu ya. Di dalam nubuat-nubuat di dalam kitab suci gitu ya. Kalau kita misalnya baca Yesaya 7 ayat 14 ya. Nah, itu adalah satu tanda atau satu nubuat bahwa akan ada kelahiran Kristus dari seorang perempuan perawan gitu ya. Kemudian kita lihat juga di kitab Mika ya, akhirnya juga digenapi ya. Kemudian Maleaki itu juga digenapi ya. Maleaki 3 ayat 1, Maleaki 4 ayat yang kelima. Kemudian kita lihat juga di dalam kitab Nabi Zakaria ya, Zakaria 9 ayat yang ke-9. Nah, itu juga menjelaskan ya bagaimana Yesus nanti akan menjadi juru selamat. Kemudian Yesaya juga menjelaskan ya Yesaya 53 dan seterusnya. Kemudian kitab Daniel pasal 9 itu sebetulnya banyak ya nubuat-nubuat yang sudah menjadi tanda akan kelahiran Kristus. Ya, coba kita baca Alda satu ayat yang penting di sini, Matius 5 ayat yang 18 dan 19.
Matius 5 ayat 18 sampai 19. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, jelas ya bahwa apa yang sudah dituliskan di dalam perjanjian lama, ya misalnya hukum Taurat, itu tidak mungkin dibatalkan, tidak mungkin dihilangkan, tetapi digenapi. Satu iota pun tidak digenapi. Ya, nah, jadi hukum Allah itu nggak pelin-pelan. Begitu dinyatakan ya semua akan digenapi, gitu. Nah, yang menggenapi itu siapa? Itulah pribadi Kristus tadi. Ya, kita bisa baca misalnya di dalam Kolose, kitab Kolose, kita lihat di sini ada Kolose 2 ayat yang ke-8. Kolose 2 ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Iya. Ya. Sorry, bukan ayat itu ya. Sebab dalam dia ayat 18 ya. Kolose Oke, nanti saya akan bagi ayatnya ya. Tapi kita lihat misalnya kembali kepada Matius. Ya. Kita baca Matius 5 ayat yang ke-17. Ini juga jelas ya. Matius 5 ayat yang 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Iya. Ya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Jadi kita tahu hukum Taurat itu di mana? Perjanjian Lama ya. Nah, Yesus datang untuk menggenapi itu semua. Apa arti menggenapi? Artinya Yesus datang untuk menyatakannya dalam satu keutuhan yang sebetulnya. Ya, jadi kalau hukum Taurat itu sebetulnya adalah bayang-bayang dari Kristus. Nah, penggenapannya apa? Harus dalam satu wujud pribadi itu tadi. Ya. Nah, itulah sebabnya mengapa Kristus itu adalah satu-satunya pengantara tadi, karena hanya Dia yang bisa memenuhi hukum Taurat itu dengan cara Dia menggenapi apa yang dinyatakan oleh hukum Taurat itu. Ya, kita juga bisa lihat misalnya di dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Alda. Matius ke-7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka,
Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu adalah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, itu berarti apa? Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu bisa diringkaskan jadi satu. Artinya bisa digenapi jadi satu. Jadi kalau kita tahu hukum Taurat dan kitab para nabi itu kan panjang banget ya. Tetapi bisa dipadatkan jadi satu. Artinya bisa digenapi jadi satu. Nah, itulah Yesus mengatakan bahwa dalam Matius 5 ayat 17, aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk memenuhinya, menggenapinya jadi utuh. Gitu. Ya. Nah, kita lihat lagi Roma 10 ayat yang keempat, Alda. Roma pasal 10 ayat yang keempat. Roma 10 ayat yang keempat. Iya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Oke. Jadi hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel itu adalah sebetulnya satu tipologi di mana ada Allah dan umatnya yang akhirnya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yaitu ketaatan tadi. Nah, ketika hukum Taurat itu diberikan tujuannya kan supaya bangsa Israel itu taat kepada Allah, punya relasi yang baik dengan Allah, tetapi karena dosa maka tidak bisa. Nah, akhirnya Kristuslah yang datang untuk menggenapi itu. Artinya memenuhi ketaatan yang sempurna tadi. Jadi tuntutan dari hukum Taurat itu adalah ketaatan. Dan untuk menggenapi hukum Taurat itu tentulah diperlukan ketaatan. Nah, oleh sebab itu Kristus inilah harus mentaati sepenuhnya apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat itu. Ya. Nah, berarti itulah kenapa Yesus itu disebut kegenapan hukum Taurat. Dan kegenapan itu tidak ada satu iota pun yang tidak digenapi. Nah, itu luar biasanya. Ya, yang dikerjakan oleh Kristus itu. Ya, sebetulnya masih banyak ayat-ayat lain yang kita bisa bahas. Saya kira beberapa ayat itu ya, Alda. Terima kasih, Pak. Nah, tadi Bapak telah menjawab pertanyaan saya mengenai bagaimana Allah itu tetap menjaga nubuatan begitu ya, dan Yesus menggenapinya dalam kehidupannya. Kemudian pada saat Yesus lahir, pertanyaan begini, pada saat Yesus lahir, bagaimana orang-orang pada saat itu mengetahui atau menyadari ataupun mengenali bahwa ini loh Yesus ini yang merupakan juru selamat, seperti itu. Di dalam Alkitab apakah ada orang-orang yang mengenali Yesus dengan cara seperti itu, Pak? Halo, Pak? Para ya, memang bahkan para murid Yesus sendiri pun pada awalnya itu tidak bisa ya mengenal bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias yang dijanjikan. Ya, murid-muridnya ada yang mengatakan, dia adalah Musa, dia adalah Elia, ya, atau dia adalah Nabi Yeremia, begitu. Nah, oleh Roh Kuduslah ketika Roh Kudus itu diberikan kepada mereka akhirnya semuanya tercelik, gitu ya. Bahkan ketika Yesus memang sebelum Roh Kudus turun, ketika Yesus itu disalib, ya, mati, para murid kan semua pada ketakutan. Ya, mereka mengalami satu
keputusasaan gitu. Padahal berkali-kali Yesus sudah memberitahukan bahwa anak manusia itu harus datang menderita, mati, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi murid-murid tidak mengerti apa yang dimaksud dengan perkataan Yesus itu sampai 3 kali kalau diberitakan ya. Tetapi mereka tidak mengerti. Kenapa? Karena ya memang apa namanya ini adalah misteri Allah yang sebetulnya hanya bisa nanti dicerahkan ya oleh Bapa melalui Kristus tadi. Nah, ini untuk apa? Untuk menolong murid-murid tadi untuk mengenal siapa Yesus, lalu apa saja karyanya, ya, dan bahkan segala apa yang menjadi misteri dari apa yang Yesus ajarkan, ya. Nah, memang kita tahu bahwa misalnya lah ya apa yang Yesus ajarkan itu kan banyak dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan, ya kan. Nah, ini sebetulnya adalah kenapa kok Yesus mengajarkan dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan? Ini sebetulnya adalah hal-hal yang misteri yang sebetulnya susah dijelaskan, tetapi Yesus mengajarkan dalam bentuk cerita supaya mudah dipahami. Tetapi pun banyak orang yang memahami, tetap tidak bisa mengerti, ya. Sehingga Yesus mengatakan banyak orang yang mendengar, tetapi tidak mengerti, gitu loh, ya. Tetapi itu semuanya tidak kita khawatirkan karena memang nanti Roh Kudus yang akan menerangi itu semua, dan itu terjadi sekarang ketika Pentakosta, para rasul itu akhirnya jadi ngerti ya. Lalu mereka dengan giat memberitakan Injil, bahkan mengorbankan nyawa mereka karena mereka sudah menangkap, oh ini toh ternyata pesan Allah kepada mereka gitu. Ya. Kira-kira gitu Alda. Kira-kira gitu Alda. Iya Pak. Bapak mengatakan bahwa ketika dia berinkarnasi, dia memiliki karya. Seperti yang kita tahu bahwa karya-karya yang telah dikerjakan Tuhan Yesus itu begitu banyak. Berupa dengan mujizat, bagaimana ia menyembuhkan orang, bagaimana ia menyembuhkan orang kusta, orang yang buta, orang yang tuli, dan lain sebagainya Bapak. Gitu ya. Banyak sekali mujizat yang telah dilakukan, kemudian dia mengubah roti dan memberi makan 5.000 orang. Itu ada berbagai macam mujizat yang kadang-kadang tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran manusia seperti itu, Pak. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, begitu ya. Ketika anak Allah itu berinkarnasi, begitu, untuk keselamatan kita manusia, dengan cara apa ia membuktikannya kepada kita semua, Pak? Seperti itu. Ya, maksudnya inkarnasi, mujizat-mujizatnya atau gimana Alda? Enggak, yang mengenai mujizat-mujizatnya tadi kan itu merupakan karya-karya yang Bapak udah bilang tadi dia berkarya di dunia ini, dan itu merupakan mujizat seperti itu. Iya, kita udah mengerti karyanya adalah mujizat-mujizat yang dia lakukan. Pertanyaannya saya itu seperti ini, ketika anak Allah itu berinkarnasi menjadi manusia dan untuk keselamatan kita, dengan cara apa sih dia membuktikan keselamatan yang dia kerjakan seperti itu, Pak? Oke, that's good question ya. Ya, apakah inkarnasi itu berarti sudah selesai gitu ya, otomatis keselamatan itu diperoleh? Tidak. Nah, inkarnasi itu ya sebetulnya adalah firman Allah yang jadi manusia, lalu sampai kegenapan waktunya itu Yesus itu berkarya gitu, ya. Nah, inkarnasi itu sebetulnya adalah satu ya rencana Allah itu mulai dijalankan ya, karena tadi Kristus datang itu adalah Kristus yang dijanjikan untuk menggenapkan seluruh rencana Allah, yang rencana Allah itu pada awalnya diberikan dalam bentuk hukum-hukum Taurat, hukum para nabi gitu ya. Nah, yang harus digenapi oleh pribadi ini, ya kan? Nah, mulai dari inkarnasinya itu satu digenapi. Kemudian nanti dia harus juga bisa mengalahkan dosa itu, mengalahkan iblis itu, mengalahkan maut itu. Nah, 3 hal ini harus dia kalahkan. Dengan cara apa? Dengan cara ketaatan tadi. Ya.
Nah, karena untuk memenuhi hukum Taurat itu satu-satunya cara ya dengan ketaatan. Oleh sebab itu, dia harus menaati hukum Taurat itu dengan sempurna, ya. Nah, ketika dia menaati hukum Taurat itu dengan sempurna, maka dia memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari hukum Taurat itu, ya. Nah, ada korban, ada persembahan-persembahan yang diberikan, itu sebetulnya digenapi di dalam Kristus dengan ketaatan tadi. Lalu dia mati, terus dia bangkit, ya. Itu semua adalah untuk memenuhi kegenapan hukum Taurat itu. Sehingga dengan demikian manusia yang pada awalnya itu tidak bisa taat, ya, digantikan oleh Kristus yang taat itu, dan itulah yang diberikan kepada kita. Ya, jadi kegenapan hukum Taurat itu sebetulnya terjadi di dalam ketaatan dia naik ke surga dan akan datang kembali untuk membawa kita. Jadi sebetulnya apa namanya, oke, mungkin sedikit terganggu sinyalnya, ya. Jadi kesimpulan dari apa namanya yang kita bahas hari ini, ya, kita membahas tentang siapa Kristus, inkarnasinya, kemudian kita juga mendiskusikan tentang Maria, tentang ketaatan Kristus, ya. Dan jika saudara ada hal-hal yang ditanyakan ya tentang ini, mungkin saudara bisa mendengar video ini kembali dan bisa memberikan komentar ya di channel yang tersedia. Dan channel ini ada supaya ya menjadi pembelajaran buat kita ya, mengerti, mengenal apa menjadi rencana Allah bagi hidup kita melalui Kristus, ya, sehingga dengan pemahaman yang demikian kita Allah yang sempurna itu untuk kita. Jadi kita berterima kasih ya, kita bersyukur kepada Kristus, kepada karya Allah yang sudah diberikan kepada kita, dan video-video seperti ini yang kami buat itu sebetulnya adalah satu hal, hanya bagian dari kerinduan kami, usaha kami supaya semakin banyak orang mengenal Kristus dan mereka boleh diselamatkan seperti apa yang diajarkan dalam pengakuan iman Nisea ini. Mungkin Alda bisa memberikan satu feedback, satu aplikasi yang baik buat para penonton ya atau pendengar ya, sehingga mereka boleh diberkati. Silakan Alda. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Banyak hal yang saya dapatkan dari part kedua ini Pak, seperti itu. Tapi ada satu benang merah yang begitu erat dengan kehidupan Bunda Maria dan kehidupan Yesus yang seharusnya kita sebagai orang Kristen dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu Pak. Bunda Maria dengan ketaatannya menerima untuk mengandung anak Allah atau Yesus Kristus itu sendiri dalam kandungannya seperti itu. Dan ketaatan Yesus pula yang membuat manusia itu selamat. Dengan Bunda Maria yang taat sampai Yesus Kristus bisa lahir, dan Yesus Kristus yang taat kepada Bapa sehingga keselamatan itu bisa terwujud, kita dapat selamat dan bisa mendapatkan
keselamatan begitu melalui apa yang dikerjakan oleh Bunda Maria dan Yesus Kristus. Kemudian apa sih aplikasi yang saya dapatkan daripada video yang kali ini saudara-saudara, dan mungkin saya saudara-saudara mendapatkan aplikasi masing-masing daripada apa yang saudara-saudara telah dengarkan pada sore hari ini. Tapi yang saya dapatkan adalah, oh berarti kalau saya adalah pengikut Kristus, saya adalah anak Allah, kemudian Bunda Maria menjadi bunda saya karena dia adalah Bunda Yesus Kristus itu sendiri. Apa sih yang harus saya lakukan? Karena mereka merupakan contoh teladan kehidupan saya dari hari lepas hari. Saya juga harus menjadi pribadi yang taat. Taat kepada apa? Taat peraturan-peraturan yang ada di dalam kampus ini. Kemudian saya juga harus taat kepada dosen-dosen saya. Itu yang harus saya lakukan dari hari lepas hari. Taat karena apa? Karena saya tidak mendapat, supaya saya tidak mendapat hukuman, tidak seperti itu saudara-saudara. Saya taat karena saya sadar dengan ketaatan dan dengan kepatuhan yang saya lakukan di tempat ini atau dalam kepatuhan saya lakukan dari hari lepas hari, saya akan menjadi indah di mata orang lain dan menjadi indah di matanya Tuhan, seperti itu. Itu sih yang saya dapatkan, Pak. Terima kasih. Oke, baiklah saudara-saudara. Sekian video pada sore hari ini. Alda, biarlah apa yang Alda, satu diskusi yang baik hari ini. Ya, semoga